Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilham Hamid SAG MPD IMPD sebagai dosen pada mata kuliah pengantar manajemen haji dan umroh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Al-Ansari, NIM 50 800 1250 16. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Dari sekian banyak tema, saya memilih tema ini karena ingin lebih mengetahui atau memperdalam sejarah dan perkembangan manajemen haji dan umroh itu tersendiri di Indonesia. Sejarah dan perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia, di mana manajemen haji dan umroh di Indonesia berkembang dari perjalanan pribadi berisiko tinggi pada masa kolonial menjadi penyelenggaraan negara modern terstruktur dengan tonggak terbaru pembentukan Kementerian Haji dan Umroh pada baru-baru ini tahun 2025 melalui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Pada masa kolonial, pada abad ke-16, jamaah haji dari Nusantara berangkat dengan kapal laut dari pelabuhan seperti Aceh dan Batavia. Memakan waktu itu berbulan-bulan dengan resiko penyakit dan perompak. Kolonial Belanda mengatur ketat melalui Ordonansi Haji 1922 mewajibkan izin resmi untuk pengawasan politik karena dikhawatir pengaruh jihad dari Mekah. Masa kemerdekaan awal setelah 1945, Kementerian Agama dibentuk pada 1946 untuk mengelola haji sebagai simbol kedaulatan, meski transportasi masih kapal hingga 1948 ketika pesawat pertama digunakan. Pengelolaan awalnya sulit karena ekonomi lemah, tapi mulai terstruktur dengan rombongan misi haji resmi, Orde Baru dan Reformasi. Pada 1966 hingga 1998 memusatkan pengelolaan di Kemenak dengan kota, pesawat Garuda, dan peningkatan jamaah. Meski muncul keluhan antrian dan transparansi dana, reformasi membawa undang-undang yang libatkan swasta via PPIU atau PIHK plus digitalisasi seperti Siskohat untuk efisiensinya. Perkembangan terkini pada Agustus 2025 DPR mensahkan undang-undang baru membentuk Kementerian Haji dan Umroh efektif 2026 Perpres. Fokus transparansi, inovasi layanan, dan koordinasi dengan syarikat Saudi untuk atasi kota panjang serta travel yang bodong. Mengapa manajemen haji dan umroh penting bagi profesi di masa depan saya? Manajemen haji dan umroh penting bagi saya di masa depan karena membuka peluang kerja
untuk karir luas di bidang penyelenggaraan ibadah. Sebagai mahasiswa jurusan manajemen haji dan umroh, saya bisa dapat berkontribusi pada peningkatan layanan haji dan umroh. Selain itu, manajemen ini memastikan ibadah berjalan dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat kita. Cukup itu yang saya dapat sampaikan. Qulil haq walau kana murrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.